Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatunnisa Mutakin. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum virtual, yaitu analisis tingkat pencemaran oleh polutan nitrogen dioksida di wilayah perkotaan menggunakan metode sampling pasif berdasarkan studi literatur. Video ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa kualitas lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Konita Fardiah, SSI, MSI. Baik, akan saya lanjutkan, di mana saya awali dengan latar belakang. Polusi udara dihasilkan dari adanya peningkatan aktivitas di industri dan juga aktivitas urbanisasi. Dan polusi udara sendiri itu bisa didapatkan dari beberapa sumber seperti transportasi, pembangkit listrik, dan juga aktivitas domestik. Dan polusi udara sendiri bisa menyebabkan masalah lingkungan yang serius dan juga mempengaruhi kesehatan dari manusia yang ada di sekitarnya. Dan pada praktikum ini saya menjadikan Jakarta sebagai objek analisis saya karena Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang memiliki penduduk padat dengan jumlah lebih dari 10 juta jiwa dan kepadatan ekstrim 15.900 jiwa per kilometer persegi. Dan berdasarkan penelitian, tren air quality index di Jakarta itu lebih banyak hari yang tidak sehat dibandingkan hari yang sehat dan juga meningkat pasca pandemi COVID-19. Baik, untuk polutan yang saya pilih di sini adalah nitrogen dioksida karena NO2 ini merupakan polutan primer dan juga prekursor pembentukan aerosol sekunder yang berperan dalam gas rumah kaca. Dan sumber dari NO2 sendiri ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan juga kendaraan bermotor. Dan NO2 sendiri memiliki dampak toksisitas diawali dari yang zona paling mematikan, di mana pada konsentrasi 73 ppm itu akan menyebabkan kematian dalam waktu 1 jam, 108 ppm menyebabkan kematian dalam 10 menit, dan juga 200 ppm menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Nah, kemudian juga ada zona merah kritis di mana konsentrasi 20 ppm itu menyebabkan penurunan fungsi paru secara drastis dan untuk pada konsentrasi 38, 47 dan juga 68 itu meningkatkan resiko-resiko kesehatan seperti resiko kematian pada penderita kardiovaskular kronis dan juga diabetes, kemudian ada peningkatan penggunaan inhaler pada anak penderita asma, dan juga peningkatan kadar enzim hati pada populasi lansia. Nah, oleh karena itu, WHO um, atau World Health Organization menetapkan bahwa untuk konsentrasi polutan NO2 ini ada dalam kondisi aman, yaitu pada konsentrasi 10 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata tahunan dan 25 mikrogram per meter kubik untuk batas aman selama 24 jam. Dan untuk mengambil sampel dari polutan NO2 sendiri itu ada dua cara. Yang pertama ada sampling aktif dan juga sampling pasif. Untuk sampling aktif sendiri itu melibatkan penggunaan pompa vakum dengan laju alir 0,5 hingga 1 liter per menit. Sementara untuk sampling pasif itu tidak menggunakan adanya pompa, dia hanya menggunakan proses difusi molekuler alami atau berdasarkan hukum Fick. Dan untuk sampling aktif dia membutuhkan listrik, sementara sampling pasif tidak membutuhkan. Dan jika kita bandingkan dari sensitivitasnya, untuk sampling aktif sendiri dia akurat hingga 0,05 part per billion, sementara untuk sampling pasif juga cukup akurat dengan korelasi R0,84 sebagai metode otomatis. Dan untuk biayanya, dari biayanya untuk metode aktif ini cukup mahal dan juga memerlukan perawatan yang rutin dan tidak lupa membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Sementara untuk sampling pasif, dia sifatnya ekonomis, fleksibel, dan tidak memerlukan tenaga ahli untuk mengoperasikannya, sehingga dia ideal untuk pemantauan personal dan juga area padat. Nah, pada praktikum ini saya memilih sampling pasif karena adanya efisiensi, yaitu berupa
tidak membutuhkan listrik, dan ini menurut saya cocok untuk kondisi perkotaan di Jakarta yang sangat dinamis. Nah, spesifiknya untuk passive sampling yang saya gunakan itu adalah Willem Bed Sampler yang nantinya akan saya tunjukkan mengenai contoh gambar dari passive samplernya di slide-slide yang berikutnya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa untuk Willem Page ini saya pilih karena dia memiliki laju pengambilan sampel yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe tabung, yaitu tipe pasif sampler yang lain, karena Willem Page ini punya jalur difusi yang lebih pendek dan juga luas permukaan yang lebih besar. Dan secara kuantitatif, instrumen ini punya laju sampling dengan eksperimental dengan rata-rata sebesar 4,02 plus minus 0,29 meter kubik per jam. Dan dia juga punya fleksibilitas operasional yang baik karena sampel nitrit yang terkumpul itu bisa stabil hingga 14 hari pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dianalisis menggunakan spektrofotometri atau spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 543 nanometer. Nah, berikut rumusan masalah dan tujuan pada praktikum ini, di mana yang pertama rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui berapa konsentrasi NO2 yang terdeteksi menggunakan passive sampling di wilayah Jakarta dan bagaimana kualitas udara di Jakarta. Dan tujuannya sejalan dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui konsentrasi NO2 di Jakarta berdasarkan hasil sampling pasif, kemudian menentukan kualitas udara melalui perhitungan indeks standar pencemar udara atau ISPU. Baik, ini contoh dari um, metode aktif dan juga metode pasif yang digunakan selama ini. Untuk metode aktif, itu yang umum digunakan adalah metode Indinger menggunakan penangkapan polutan menggunakan larutan yang sesuai. Contohnya untuk um, NO2 ini biasanya menggunakan larutan Chris Saltzman. Lalu untuk yang kedua ada sorbent tube, yaitu menggunakan proses adsorpsi menggunakan karbon aktif atau bahan padat yang berpori, dan juga bisa menggunakan proses grab sampling atau pengambilan sesaat menggunakan alat berupa Tedlar bag atau kanister yang sifatnya inert. Dan untuk metode pasif sendiri itu ada beberapa jenis ya mengenai passive samplernya berdasarkan bentuk geometri. Yang pertama ada palm tubes yang berbentuk tabung, kemudian ada Ogawa sampler, lalu ada radial sampler, dan juga ada Willems batch sampler yang akan saya gunakan pada praktikum virtual ini. Nah, untuk pencemaran udara di Indonesia sendiri itu diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama adalah PP nomor 41 tahun 1999 yang mengatur baku mutu udara ambien nasional serta upaya pengendalian. Sementara yang kedua adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan nomor 14 tahun 2020 yang mengatur tentang indeks standar pencemar udara. Indeks standar pencemar udara atau ISPU sendiri itu mencerminkan tingkat kebersihan atau pencemaran udara pada lokasi dan waktu tertentu. Dan untuk nilainya berupa angka tanpa satuan dan merepresentasikan dampak kualitas udara terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lain. Dan untuk menentukan nilainya, ini gunakan persamaan interpolasi linear antara konsentrasi polutan yang dihasilkan dari pengukuran dengan batas konsentrasi pada setiap rentang kategori yang ditunjukkan pada rumus yang ada di sebelah kiri, di mana I adalah skor ISPU sama dengan IA adalah batas atas ISPU pada kategori tertentu, IB itu adalah batas bawahnya, kemudian dibagi dengan LA, yaitu batas atas konsentrasi ambien polutan, dan LB batas bawah konsentrasi ambien polutan, dikalikan dengan LX, yaitu hasil pengukuran konsentrasi pada kondisi ambien nyata dikurangi dengan batas bawah, kemudian ditambahkan dengan IB, yaitu batas bawah ISPU pada kategori tertentu, yang nanti penerapannya akan ditunjukkan pada slide-slide yang berikutnya.
Nah, ini merupakan klasifikasi dari ISPU berdasarkan warna dan juga kategori. Untuk baik itu dari rentang 0 sampai 50 ditandai dengan warna hijau, kemudian sedang itu 51 sampai 100 ditandai dengan warna biru. Kemudian tidak sehat itu dari rentang 101 sampai 200 dengan warna kuning, dan juga sangat tidak sehat itu 201 sampai 300 dengan warna merah, dan juga berbahaya lebih dari 300 dengan warna hitam. Kemudian saya akan lanjut dari bab metodologi, di mana samplingnya tadi saya menggunakan Willem Basic Sampler yang mengadaptasi metode dari Howitt et al. 2024. Nah, kemudian setelah menggunakan passive sampler Willem Bates, konsentrasi NO2 akan dianalisis menggunakan metode colorimetric Researchman dengan bantuan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Dan juga instrumen lain seperti shaker dan juga sentrifugasi. Sementara bahan yang dibutuhkan adalah bahan utama seperti naftil N1, naftil etilen diamin dihidroklorid, asam sulfanilat, asam asetat, NaNO2, etanol, triethanol amin, aseton, dan juga Aquades. Nah, ini merupakan struktur dari penampang Willem Bates Sampler. Jadi, saya mulai dari ada penutupnya, dia ada cover yang melindungi sistem saat tidak beroperasi, kemudian ada fixed ring yang mengunci posisi membran difusi, lalu ada membran difusi, umumnya berupa teflon. Dia filter pertama yang mengatur laju gas secara presisi. Kemudian ada juga membran mohon maaf, distance ring yang dia menjaga jarak konstan lapisan udara statis agar difusi stabil sesuai dengan hukum difusi Fick pertama. Kemudian ada juga membran adsorben berupa fiberglass yang diimpregnasi dengan campuran triethanol amin dan juga aseton dengan rasio 1:40 yang menangkap NO2 dan mengubahnya menjadi senyawa nitrit yang lebih stabil. Dan yang selanjutnya ada badan silinder yang berbahan polistirena sebagai cangkang pelindung utama. Nah, ini untuk prosedur secara keseluruhan. Yang pertama, preparasi dari Willem Bates Sampler, yaitu dengan pencucian setiap komponen dengan etanol dan aqueous, kemudian impregnasi membran dengan triethanol amin dan aseton untuk penyerapan NO2 di udara. Kemudian yang kedua adalah proses sampling, di mana kita merakit Willem Bates-nya dan juga meletakkan passive sampler ini di udara ambien yang sudah ditentukan, di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah proses ekstraksi. Jadi membran yang setelah dilakukan sampling itu diekstraksi dengan 10 ml larutan Chris Saltzman yang disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 15 menit. Dan juga yang terakhir ada proses analisis, yaitu menggunakan spektrofometri UV-Vis. Nah, di sini saya sudah menyertakan uh, video untuk merangkai alat dan juga memasangkan alat yang uh, merepresentasikan bagaimana jika praktikum ini dilakukan di kondisi nyata. Oke, baik. Akan saya lewati terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur sampling di mana lokasinya yaitu tadi di wilayah Jakarta sekitar 15 meter dari jalan raya padat dan juga area perkantoran dengan ketinggian 1,5 sampai 3 meter dari permukaan tanah yang merepresentasikan zona pernafasan manusia. Dan untuk durasinya yaitu sampling ini dilakukan selama 8 hari berturut-turut dan pengambilan sampel membran dilakukan setiap 24 jam sekali. Dan untuk yang di sebelah kanan merupakan bagaimana penempatan dari Willem Bates Sampler, yaitu ditempatkan pada tiang dengan ketinggian yang sudah ditentukan, yaitu 1,5 sampai 3 meter dari permukaan tanah. Ya, untuk yang selanjutnya ini untuk prosedur pembuatan larutan, di mana ya dia dari bahan-bahan yang utama tadi itu diproses untuk membuat larutan Chris Saltzman dan juga NAD. Untuk Chris Saltzman
melarutkan 5 gram asam sulfanilat, terus dalam 200 mili air suling ditambahkan 50 mili asetat, 100 mili larutan NAD dan diencerkan hingga 1 liter dengan Aquades dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu untuk NAD sendiri dibuat dengan melarutkan 500 miligram NAD dalam air suling diencerkan hingga 1 liter dan juga didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah proses sampling selesai, membran adsorbennya dipindahkan ke dalam wadah yang berisi 10 mili Gris Salzman untuk menghasilkan senyawa azo berwarna merah. Mohon maaf, merah muda. Kemudian dikocok selama 5 menit dan disentrifugasi pada kecepatan yang tertera dan diukur pada panjang gelombang 543 nanometer menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi semakin konsepnya semakin pekat warna merah muda, maka akan semakin tinggi mohon maaf, akan semakin tinggi polusi yang diakibatkan oleh nitrogen dioksida. Oke, jadi untuk menentukan konsentrasi itu juga diperlukan yang namanya kurva standar dengan melarutkan 1.500 mg NaNO2 dalam 1 liter air suling dan dibuat dari konsentrasi 0,05 hingga 2 mg per liter. Dan untuk videonya tertera seperti yang ada pada slide. Baik, saya akan menuju perhitungan, di mana untuk perhitungan ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, didapatkan dari pengolahan data dan persamaan regresi linear dari kurva baku. Dan diperoleh konsentrasi rata-rata NO2 selama 8 hari sampling menggunakan Willem-Badge sampler sebesar 446 mikrogram per meter kubik. Lalu setelah dihitung menggunakan rumus ISPU, maka ditemukan ditemukan hasil sebesar 126,452 untuk skor ISPU. Dan hasil ini termasuk ke dalam kategori tidak sehat yang dilambangkan dengan warna kuning. Oke, dan untuk analisisnya, em, kategori tidak sehat ini menunjukkan bahwa wilayah udara di wilayah perkotaan Jakarta akibat polutan NO2 ini memiliki kualitas udara yang buruk, merugikan individu yang sensitif, baik untuk yang memiliki riwayat penyakit asma, orang tua, anak-anak, dan juga mempengaruhi kondisi tumbuhan. Pada kategori ini, polutan bisa berbau dan mengalami kehilangan warna sehingga meningkatkan reaktivitas pembuluh tenggorokan pada penderita asma. Oke, untuk uh, ti- kategori tidak sehat ini bisa dilihat di baris ketiga, dia merugikan manusia dan juga kelompok hewan yang peka, dan juga menimbulkan kerusakan pada tumbuhan, serta nilai estetika di lingkungan. Baik, hasil praktikum virtual ini dapat kita simpulkan bahwa untuk sampling pasif Willem-Badge sampler ini bisa digunakan untuk menentukan atau memantau konsentrasi NO2 sebagai polutan di udara. Untuk dalam kasus praktikum virtual ini ditemukan bahwa konsentrasi NO2-nya sebesar 446 mikrogram per meter kubik. Kemudian untuk kategorinya itu tidak sehat karena menyentuh nilai skor ISPU sebesar 126. Dan pencemaran udara di Jakarta ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan mungkin untuk saran ke depannya perlu dilakukan pengurangan emisi bahan bakar fosil, terutama untuk kendaraan bermotor, untuk mengurangi polutan NO2 di udara dan digantikan dengan um, bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Baik, cukup sekian presentasi hasil praktikum virtual dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.